Di sini saya akan menjelaskan siswa bernama Rizky. Rizky adalah siswa yang memiliki kemampuan akademik yang tinggi dan juga penguasaan teknologi yang baik. Dia juga memiliki kemandirian dan kepercayaan diri yang tinggi dalam belajar. Namun, Rizky juga memiliki keunikan. Yang pertama, karena dia mudah dalam memahami materi, dia juga mudah merasa bosan, terutama ketika pembelajaran di kelas terasa monoton. Kemudian, yang kedua, dia lebih menyukai proyek mandiri daripada proyek kolaboratif, karena dia merasa lebih mudah menerima atau memahami materi daripada teman-temannya. Aset yang dimiliki oleh Rizky adalah ketertarikan terhadap tantangan yang kompleks. Jadi, ketika saya berperan sebagai Pak Anto, saya akan memberikan tugas berupa studi kasus dalam kelompok kecil agar potensi akademik Rizky tidak stagnan dan juga dia belajar untuk berkolaborasi. Saya akan menjelaskan karakter dari Zara. Zara itu dia memiliki sifat yang cenderung pendiam, pasif, dan juga memiliki tingkat kecemasan yang tinggi, terutama ketika ia diminta untuk tampil di depan kelas. Selain itu, Zara juga seringkali merasa ragu dan takut salah ketika ingin bertanya. Hal ini menyebabkan Zara mengalami kesulitan dalam pembelajaran di kelas, terutama dalam pembelajaran matematika dan sains. Namun, Zara memiliki aset yang luar biasa, yaitu dia memiliki kecerdasan visual kinestetik, yang mana dia pintar dalam menggambar dan membuat kerajinan tangan. Hal ini nantinya dapat menjadi model belajar yang besar bagi Zara jika guru mampu memfasilitasinya dengan tepat. Dalam proses pembelajaran, Zara bukan hanya membutuhkan motivasi, namun dia membutuhkan pendekatan yang berbeda. Jika saya berperan sebagai Pak Anto, sebagai guru Zara, saya akan menerapkan strategi pembelajaran dengan memberikan materi berupa gambar, serta mengizinkan Zara untuk menyampaikan ide-idenya dalam bentuk gambar maupun bentuk produk visual lainnya. Nah, sekarang kita berkenalan dengan Nurul. Nurul adalah siswa yang sangat inspiratif. Dia sangat sopan, santun, dewasa, dan juga memiliki tanggung jawab yang sangat tinggi terhadap tugas-tugasnya. Namun, seringkali dia terlihat mengantuk dan juga lelah di dalam kelas. Hal itu bukan berarti karena dia tidak disiplin, melainkan karena realitas sosial yang mengharuskan dia bekerja membantu orang tuanya sebagai nelayan. Aset yang dimiliki Nurul yaitu ketakutan dan juga life skill dari pengalamannya membantu orang tuanya bekerja. Untuk mendukungnya, guru perlu memberikan fleksibilitas waktu, jeda tambahan, dan juga ringkasan materi inti agar dia tetap bisa berprestasi di tengah keterbatasannya. Halo semuanya, mari kita membahas mengenai Beno. Beno adalah siswa yang memiliki energi yang tinggi, jiwa kepemimpinan yang kuat, dan dia juga suka dalam bersosialisasi. Nah, Beno seringkali dicap sebagai siswa yang bermasalah. Hal ini dikarenakan si Beno itu sangat mudah untuk terdistraksi. Kemudian dia juga kesulitan untuk mempertahankan fokusnya, apalagi jika guru memberikan Beno metode belajar serama. Beno memiliki model belajar yaitu kepercayaan dirinya serta kemampuan komunikasinya yang sangat tinggi. Dikarenakan latar belakangnya dia adalah ketua di klub basket. Strategi untuk menghadapi Beno ini adalah melibatkan Beno ke dalam pembelajaran yang interaktif seperti diskusi, kolaborasi, dan lain sebagainya. Dan praktek langsung juga. Kemudian, selain itu, kita juga bisa melibatkan Beno ditunjuk sebagai koordinator suatu kelompok agar energi yang dia punya tersalurkan dengan baik. Terima kasih. Oke, dari tempat tadi kita belajar bahwa masalah di kelas seringkali bukan berasal dari individu siswa, melainkan dari ketidakcocokan antara karakteristik siswa dengan metode pelajaran yang digunakan. Metode pelajaran seperti direct instruction atau ceramah itu memang menguntungkan untuk siswa yang pintar namun pendiam seperti Rizky. Tetapi bagi Beno yang cukup aktif, itu justru merugikan dari dia. Kita melihat adanya perbedaan partisipasi dan resiko penurunan motivasi apabila perbedaan-perbedaan itu tadi kita abaikan. Oleh karena itu,
asesmen formatif di awal itu penting untuk dilakukan agar dapat memetakan kesiapan dan juga kebutuhan belajar dari setiap siswa secara unik. Solusi terbaik bagi Pak Anto adalah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Kita bisa memodifikasi konten, proses, dan produk akhir yang dihasilkan oleh siswa, seperti memberikan pengayaan untuk Rizky, media visual untuk Zahra, peran aktif untuk Beno, dan dukungan waktu untuk Google. Dengan kita menerapkan atau menciptakan pembelajaran kelas yang aman dan inklusif, setiap potensi peserta didik dapat berkembang secara optimal. Terima kasih telah menonton video analisis dari kelompok 3. Mari kita terus belajar untuk memahami peserta didik kita.